Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di kanal YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi teks ceramah. Sebelum kita ke teks ceramah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah mendengar ceramah? Nah, saya yakin kalian pasti sudah pernah mendengar ceramah. Apa itu yang dimaksud dengan ceramah? Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada pendengar. Nah, apa sih perbedaan ceramah, khotbah, dan pidato? Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yaitu untuk mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga sering dipakai untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengar. Yang kedua, khotbah merupakan pembicaraan di depan umum yang biasanya berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik ibadah. Bisa berupa ajakan untuk memperkuat keimanan para pendengar. Sedangkan yang ketiga adalah ceramah. Ceramah bersifat lebih umum yang berfungsi menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum mencakup semua bidang. Seringkali ceramah disampaikan oleh seorang pakar atau orang yang ahli di bidangnya. Apa saja sih struktur dari teks ceramah? Nah, struktur teks ceramah yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk menyapa halayak. Contoh, Assalamualaikum, selamat pagi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembuka. Pembuka berisi pengenalan isu atau pendahuluan. Sedangkan yang ketiga adalah isi. Isi berisi pemaparan argumen yang disertai dengan fakta sesuai dengan topik ceramah. Yang keempat adalah penutup. Penutup merupakan penegasan kembali atas pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Penutup juga bisa berupa kesimpulan dan saran. Yang kelima adalah salam penutup. Salam penutup digunakan untuk mengakhiri ceramah. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari ceramah? Tujuan ceramah terbagi atas 3. Yang pertama adalah informatif. Informatif artinya bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar. Yang kedua adalah persuasif. Persuasif bertujuan untuk menyampaikan informasi yang dapat mengajak atau mempengaruhi pikiran dan tindakan si pendengar. Yang ketiga, tujuan dari ceramah adalah rekreatif. Nah, rekreatif ini bertujuan untuk menghibur pendengar. Selanjutnya, apa saja sih kaidah bahasa dari teks ceramah? Kaidah bahasa teks ceramah yang pertama adalah menggunakan kata sapaan. Nah, menggunakan kata sapaan ini seperti kata selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan lain sebagainya. Kaidah bahasa yang kedua yaitu menggunakan kata ganti orang. Nah, di sini kata ganti orang yang digunakan adalah kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Contoh kata ganti orang pertama tunggal adalah saya, aku. Yang kedua adalah contoh kata ganti orang kedua jamak adalah anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibat atau argumentasi. Contoh konjungsi kausalitas adalah dengan demikian, akibatnya, maka. Kaidah bahasa yang keempat adalah menggunakan kata persuasif. Kata persuasif digunakan untuk bertujuan untuk mengajak seseorang. Contoh kata persuasif yang digunakan dalam teks ceramah adalah sebaiknya, hendaklah, seharusnya. Dan kaidah bahasa yang kelima adalah menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini bertujuan untuk melarang atau meminta seseorang untuk melakukan tindakan sesuatu. Contoh kalimat imperatif adalah jangan,
coba pahami, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah paham kan tentang teks ceramah? Demikianlah pembahasan teks ceramah pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih.